Halo teman-teman, kita berjumpa lagi kembali dengan saya Kiki untuk di mata kuliah intervensi dasar 1 ya, dan ini di mata kuliah praktikum ya, jangan lupa. Nah, teman-teman di video kali ini saya akan membahas terkait dengan etika di dalam praktik ya, praktik intervensi psikologi tentu saja. Nah, apa saja etikanya kita akan diskusikan di sini. Yang pertama nih, jadi etika itu nggak cuman tentang kerahasiaan ya teman-teman. Seringkali kita berpikir bahwa oh ya etika itu ini kita harus merahasiakan semua yang telah disampaikan klien kayak gitu kan. Nah, nggak cuman itu saja gitu ya, tapi ada banyak hal yang perlu sekali kita pahami betul dan kita aplikasikan betul di dalam proses intervensi psikologi gitu ya. Dan yang pertama ini adalah terkait dengan kompetensi. Nah, kompetensi ini apa sih? Kan kompetensi itu bagaimana keterampilan, kemampuan kita di dalam suatu profesi gitu ya. Jadi ini adalah suatu prinsip utama pada setiap profesi. Jadi di sini setiap praktisi kita nantinya menjadi praktisi ya teman-teman ya, praktisi di bidang konseling dan psikoterapi gitu kan dalam intervensi psikologi. Nah, di sini praktisi itu harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk melakukan layanan yang ditawarkan. Nah, kita nanti mau memberikan layanan apa? Kan kita memberikannya adalah layanan psikologi. Nah, di sini layanan psikologi yang kita berikan ini harusnya kita udah memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa praktekin memberikan layanan psikologi gitu. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman ingat gitu ya. Jadi kita jangan sampai over apa ya di dalam memberikan layanan tuh sebenarnya kita tuh nggak mampu, kita nggak punya pengetahuan, tapi ya karena aku mau bantu terus aku bantu aja padahal kita nggak punya kompetensi, itu nggak boleh banget gitu ya. Ini bagian dari etika di dalam proses praktek gitu. Nah, yang memang di sini mahasiswa ini belum diharapkan untuk langsung menjadi kompeten sepenuhnya gitu. Tapi di sini setidaknya mahasiswa ini diharapkan untuk berjuang ya menuju kompetensi dengan mendapatkan pelatihan dan pengawasan dari supervisor yang berpengalaman. Nah, maka dari itu di dalam proses kita belajar di dalam 1 semester ini teman-teman nih sedang dalam proses ini ya, berjuang untuk menuju kompetensi itu. Di mana teman-teman harus banget belajar, menambah pengetahuan, dan nanti dipraktekkan dan disupervisi oleh asisten dan oleh saya di dalam proses praktek ini. Nah, tapi di sini ya yang tadi ditekankan adalah teman-teman wajib banget untuk berjuang gitu. Meskipun belum sepenuhnya kompeten, tapi berusaha untuk memenuhi kompetensi itu. Terus sebenarnya kita butuh apa gitu untuk bisa mencapai kompetensi itu tadi? Berjuang yang gimana aja sih? Apakah berjuang ikut kelas saja cukup atau seperti apa? Nah, jadi ada 3 hal nih ya strateginya yang perlu teman-teman lakukan untuk mencapai kompetensi ini. Nah, yang pertama adalah working out your own issue. Yang kedua, working within a learning community, dan skill practice and feedback. Itu seperti apa saja? Yang pertama, working out working out your own issue. Sorry. Nah, di sini ini artinya apa sih? Artinya adalah teman-teman perlu banget buat menyelesaikan, memproses gitu ya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri teman-teman gitu. Teman-teman punya masalah apa? Kondisi teman-teman gimana? Nah, jadi di sini teman-teman wajib banget untuk menyadari kondisi diri. Jadi fokus pada kesadaran diri dan aktivitas yang terkait dengan pertumbuhan diri. Nah, termasuk di dalamnya nih ketika memang teman-teman punya isu yang berat gitu ya, teman-teman boleh loh untuk melakukan terapi pribadi.
teman-teman boleh untuk melakukan intervensi dulu untuk dirinya dengan profesional, gitu. Nah, kemudian selain itu juga teman-teman perlu menjalani hidup, gitu ya, aktivitas hidup yang sehat dan seimbang. Nah, jadi jangan sampai teman-teman di sini ya sedang bermasalah gitu, sedang menjalani hidup yang tidak sehat. Dan yang nantinya di sini teman-teman akan membantu orang lain. Padahal teman-teman sendiri tidak seimbang dan tidak sehat. Nah, jadi diri sendirinya ini perlu dikelola juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah bersikap sejujur mungkin, ya, jujur pada diri sendiri terkait dengan kebutuhan, kekurangan, ketakutan, dan kegagalan. Jadi pelan-pelan gitu ya, terbukalah pada diri sendiri untuk mengakui apa sih kebutuhan kita, apa sih kekurangan kita, dan ketakutan apa yang kita miliki, dan bagaimana sih cara kita untuk bisa menghadapi itu. Nah, dan juga di sini kita perlu pahami betul bahwa nantinya di dalam proses teman-teman ini memberikan intervensi psikologi, jangan sampai itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Jadi aku butuh bantu orang lain, gitu ya. Tapi padahal sebenarnya mungkin orang lain nggak butuh. Orang itu nggak butuh dibantu, gitu ya. Padahal juga sebenarnya masalahnya nggak itu, tapi karena kita punya kebutuhan untuk membantu itu yang sebenarnya nggak dibutuhkan oleh mereka, nah ini malah justru akan bisa abuse juga, gitu ya. Jadi betul-betul jangan sampai di dalam kita memberikan bantuan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Itu bukan untuk membantu orang lain dengan sesuai kebutuhan mereka. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah working within a learning community. Nah, jadi learning community kita di sini adalah teman-teman sekelas gitu ya. Jadi di dalam proses belajar ini harapannya adalah teman-teman ini saling mendukung, saling apa ya, sharing gitu ya, terkait dengan pengetahuan dan informasi terkait dengan intervensi psikologi gitu. Jadi komunitas pembelajaran ini sangat dibutuhkan gitu ya untuk bisa lebih berkembang untuk dalam proses tadi membantu mencapai kompetensi. Nah, dan juga di sini teman-teman juga nantinya bisa berkesempatan untuk mengamati terapis yang terlatih. Jadi teman-teman nanti akan mengamati, misalnya kita akan role play kayak gitu ya di dalam kelompok belajar ini, sehingga bisa meningkatkan kompetensi teman-teman. Jadi nantinya ketika ada yang praktek, teman-teman nggak yang terus nggak melakukan apa-apa atau tidak memperhatikan gitu ya, karena ini penting sekali untuk mencapai kompetensi. Nah, yang ketiga adalah skill, practice, and feedback. Jadi di sini dikatakan yang perlu kita lakukan adalah praktis ya. Praktekin. Jadi ketika teman-teman diminta untuk praktek nanti ya praktekin gitu ya. Dan feedback. Jadi mintalah umpan balik dari praktek itu tadi, apa sih yang kurang, apa sih yang sudah baik. Nah, ini penting sekali untuk terus-menerus dilakukan ya guna mencapai kompetensi. Nah, selanjutnya bagian yang kedua terkait dengan etika adalah terkait dengan informed consent. Nah, informed consent itu sebenarnya apa? Informed consent itu nggak cuman apa ya lembar yang ditandatangani gitu ya. Kita seringkali berpikiran bahwa informed consent itu ya lembar persetujuan, udah setuju gitu, setuju diapain. Nah, jadi sebenarnya informed consent ini mengacu pada hak klien ya untuk mengetahui dan menyetujui bagaimana cara kerja kita terhadap mereka. Cara kerja kita itu semacam apa saja yang kita lakuin gitu. Kita mau ngapain aja mereka ini mau diapain aja. Itu termaktub ya, tercantum di dalam informed consent ini. Nah, klien ini juga berhak untuk mengetahui status pelatihan dan supervisi yang kita miliki gitu. Jadi di sini klien pun perlu tahu ya, misalnya ketika memang dia mau tahu gitu ya, dibutuhkan dia nanya, kita perlu menyampaikan dengan jujur bahwa kita memang lagi
pelatihan gitu. Kita masih dalam proses belajar, kita masih kuliah nih gitu. Dan ini tuh di supervisi, ada supervisinya, ada supervisornya ada asisten, ada dosen kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya klien juga perlu tahu tentang teknik yang kita gunakan dan kenapa digunakan hal itu. Nah, maka dari itu teman-teman pun perlu tahu ya terkait dengan teknik-teknik apa saja yang bisa dan alasannya apa sih teknik itu diberikan. Jangan sampai kita asal, oh ya aku mau kasihnya dengan teknik ini, karena ya aku bisanya ini gitu. Padahal mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Gitu ya. Nah, selanjutnya klien ini juga perlu tahu berapa lama perkiraan waktu konseling, gitu ya. Berapa lama terkait dengan durasi dan jangka waktunya. Misalnya dalam sesi ini kita akan berkonsultasi selama 50 menit, gitu ya. Di awal nih kita sampaikan dan kita nantinya mungkin butuh sekitar 3 kali pertemuan, misalnya semacam itu. Jadi ini adalah hak klien ya untuk mengetahui hal ini. Enggak terus kita suka-suka kita gitu ya di dalam pelaksanaannya. Nah, informed consent ini sendiri bisa secara tertulis maupun secara lisan. Jadi nggak harus selalu pakai tanda tangan gitu ya, selalu dalam bentuk cetak. Ini bisa juga secara lisan. Gitu. Nah, ini tadi yang sudah kita singgung di awal gitu ya, kalau yang namanya tadi etika tuh rahasia. Nah, tentang kerahasiaan ya, memang ini kerahasiaan adalah bagian dari etika di dalam praktek gitu. Nah, di mana di dalam kerahasiaan ini kan menyiratkan adanya suatu kepercayaan ya, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang atau seringnya ketika klien datang gitu ya, mereka tuh bertanya-tanya gitu, apakah nantinya yang mereka sampaikan itu tuh akan kita rahasiakan atau tidak gitu. Kadang ada yang bisa langsung bertanya gitu, ini apakah rahasia? Nah, atau ada yang memendamnya tapi terus dengan cerita tuh pas cerita ragu-ragu kayak gitu. Nah, di sini kita bisa menyampaikan juga ya terkait dengan kerahasiaan ini agar klien makin yakin, makin nyaman gitu di dalam prosesnya. Nah, selain itu, di sisi lain tuh pastinya kita diharapkan untuk ya memegang teguh ya terkait dengan hal itu bahwa yang disampaikan klien itu adalah hal yang rahasia, gitu. Jadi tidak akan disebarluaskan di luar kepentingan lain, gitu. Di sini terus, wah nanti teman-teman menyalahartikan, wah ini kan kita nggak boleh juga cerita ke supervisor nih. Ya kita teman-teman nggak menceritakan secara detail terkait dengan identitasnya atau terkait dengan apa ya hal-hal yang ini jadi terbuka, terbongkar itu siapa, tapi terkait kasusnya dan itu dalam setting akademik itu boleh untuk disampaikan gitu ya, tapi bukan terus diceritakan di luar setting akademik dan supervisi gitu. Dalam proses supervisi teman-teman tetap perlu untuk menyampaikan ini dalam tujuan akademik gitu. Nah, dan terakhir ini adalah kita tidak melakukan hal yang membahayakan. Nah, wah emang gimana nih gitu kan, kayak kok membahayakan secara psikologis, emang bisa banget ya di dalam prosesnya di sini membahayakan tuh misalnya kita nanyanya terus-menerus padahal mungkin klien tidak mau untuk ditanya kayak gitu, itu jadi abuse juga gitu. Nah, jadi kita itu wajib banget memegang prinsip primum non nocere, yaitu yang pertama itu tidak mencelakai. Nah, ini adalah etika primer ya. Jadi disebutnya adalah primary ethical mandate gitu untuk profesional kesehatan dan kesehatan mental. Jadi ini kesehatan medis gitu ya, fisik tuh sangat memegang prinsip ini. Begitu juga kita sebagai profesional kesehatan mental nanti. Gitu. Nah, sekian materi dari saya untuk bagian etika dalam praktik. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.